could drive along in the Usalli ba'du maghribi salasa raka'atin mustaqbila qiblati ala dillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah teman-teman, suami saya baru masuk Islam atau converting to Muslim, jadi mu'alaf. Oh, when you be mu'alaf ya, 2019, 18 ya. Jadi 2018 suami saya baru waktu itu 5 tahun ya. How do you feel when you converting to Muslim? You happy or you? Yeah, very happy. Yeah, Feel happy inside. Very good religion, make a lot of sense. Make you feel happy and alive, and very close with your wife like this. Yeah. Ya, suami saya bilang dia bahagia waktu dia jadi mu'alaf karena dia merasa bahagia, khususnya buat suami istri. You think about, what do you think about when Islam talking about this wife and husband, this wife, what is respect with husband, or what? Yeah, very what respect. you think? Yeah, I think a lot of respect. Yeah, the wife has a lot of respect with the husband. The husband's the imam, and yeah, that's very good, and it's a very good religion. So very happy. Ya, dia bilang untuk khususnya suami istri ya teman-teman, di Islam itu kan diajarkan ya, mungkin bukan cuma di Islam tapi di semua agama ya, harus saling menghormati antara suami dan istri gitu ya teman-teman. Dan saya kenapa banyak yang juga tanya ya teman-teman, kenapa sih kau milih bule gitu ya? Saya nggak pernah memilih gitu ya. Jodoh itu datangnya kita juga nggak tahu kita menikah dengan siapa, kita dapetin orang dekat atau orang jauh gitu ya. Dan saya juga termasuk orang yang telat menikah ya. Waktu itu sih saya udah berpikirnya mungkin saya nggak menikah karena saya juga sudah umur ya waktu itu, dan saya cuma berpikir untuk kerja ya seperti itu. Tapi sambil bekerja juga saya berdoa. Setelah itu saya berhijab. Setelah saya berhijab saya ketemu sama suami saya. Suami saya juga sebelum dengan saya sudah punya istri dan mereka berpisah itu ya teman-teman, dan punya anak dan sudah besar-besar semuanya, sedangkan saya masih single ya. Waktu itu saya juga tidak memaksakan untuk menikah dengan saya, untuk masuk agama Islam ya teman-teman, nggak seperti itu. When you meet with me and before we married, I'm never push you for converting to Muslim. No. Never. Why you want converting to Muslim? What you think I wanted about Islam? to convert a very long time ago. I had some friends where I used to work, and I used to ask them a lot of questions. They were Muslim, and I asked them always a lot of questions, and it just makes a lot of sense. And yeah, I wanted to convert back then, so I had Mu'alaf in Jakarta in 2018, and yeah, haven't looked back. Very, very happy. So yeah, and now this Syukuran buka puasa ya. Ya, jadi ini adalah puasa keempat ya. Please correct this, puasa number 4. 4 ya. Ya, jadi setelah masuk Islam ini adalah puasa yang keempat. Nah, dan tadi dia bilang kalau waktu kita mau menikah itu saya tidak pernah memaksa dia untuk masuk agama saya ya. Dan dia juga udah tahu bahwa kayaknya kalaupun memaksakan diri gitu ya, saya nggak bakal
saya juga tidak bisa mengambil keputusan ya teman-teman ya. Saya tetap dengan agama saya ya, itu tiap orang berbeda-beda, tapi buat saya agama itu yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau sudah dalam satu rumah tangga itu berbeda-beda, agak-agak sulit ya. Saya misalnya Islam, suami saya Kristen gitu ya. Sekarang siapa yang menjadi imam saya nanti gitu ya, saya berpikirnya seperti itu. Seperti tadi yang suami saya ceritakan bahwa dia masuk Islam itu bukan karena ada dorongan dari saya, tapi 10 tahun yang lalu dia punya teman agamanya Islam, dan dia sering sekali ngomong ya, tanya-tanya, dan memang sudah ada ketertarikan, tapi belum saatnya mungkin ya, karena semua Allah yang mengatur. Jadi dan paling lucunya itu setiap kali telepon sama saya itu azan, karena kan beda 4 jam kalau lagi musim panas ya teman-teman ya. Jadi setiap kali dia lagi telepon saya itu pas azan lohor, waktunya sholat, atau karena setiap hari dia selalu video call sama saya ya, atau telepon. Jadi setiap Jumat itu kebetulan rumah saya nggak terlalu dekat sih sama masjid, tapi kedengeran gitu ya, karena kamar saya ada di atas, jadi kedengeran kalau lagi ada pengajian gitu ya. Setiap Jumat kan sebelum sholat Jumat kan biasanya ada pengajian ya teman-teman ya. Itu suami saya tuh selalu dengar gitu ya. Terus dia tanya, atau kalau pas lagi telepon, pas ada azan, saya biasanya permisi untuk sholat ya teman-teman. This correct. When you ring me or video call with me, always like azan or someone reading Quran in mosque. Very nice, very soothing, and very just makes you feel good. But Islam is it's feels like it's a very clean religion. You know, there's not any pork, babi, no pork. And I said to my friend, you know, years ago at this other place I was working at, you know, I said, what's the best thing about Islam when I was learning? And he said that with the women wearing the hijab, he said they're clean. He said to give you an example, he said, I'll get 2 lollies and one will have a wrapper and one not, and I throw them on the ground. He said, which one are you going to pick up? Of course, the one with the wrapper. And this means that a woman with a hijab is just more pure, more cleaner, you know, than a woman without. So yeah, very good. Yeah. Suami saya bilang kenapa dia memilih wanita yang berhijab gitu ya, karena dulu setiap itu dia selalu diskusi sama temannya. 10 tahun yang lalu dia berdiskusi dengan temannya, kenapa wanita-wanita muslim itu memakai hijab. Ada juga yang nggak apa-apa ya, mungkin belum waktunya. Jadi dia tanya, kenapa kamu memilih wanita muslim yang berhijab ya. Terus temennya bilang, sekarang perumpamaan, dia kasih perumpamaan, ada 2 permen, yang satunya masih terbungkus rapi, yang satunya sudah tidak terbungkus. Lalu dia bilang, saya lempar ke lantai, mana yang kamu pilih? Suami saya bilang, tentu saja yang masih terbungkus, karena masih bersih. Ya seperti itulah wanita-wanita muslim yang berhijab. Nah seperti itu. Ya banyak sih sebenarnya ceritanya ya, buat teman-teman juga yang mungkin ada masalah dengan yang namanya perkawinan berbeda agama. Kalau menurut saya sih, saran saya jangan ya teman-teman ya. Ya harus ada yang saling mengalah ya. Buat saya harus ada yang satunya mengalah, karena bukan apa-apa kalau sudah, terutama buat teman-teman muslim yang berhijab ya, ini satu yang sangat tidak mungkin kalau kita menikah dengan orang yang berbeda dengan agama kita, apalagi kita berhijab ya teman-teman ya. Rasanya sudah tidak mungkin gitu ya. Kalaupun
ada yang orang mau menikah dengan kita ini, saya bercerita tentang beberapa orang yang menikah dengan pasangannya yang bule, tapi itu karena pernikahan dia tidak menggunakan hijab, ya itulah ya saya juga nggak tahu ya, tapi orang itu bercerita sama saya ya, pada akhirnya juga rumah tangganya jadi tidak baik ya gitu ya teman-teman ya. Nah, emang buat saya agama itu tidak ada negosiasinya ya. Mungkin semua perempuan yang akan menikah dengan yang berbeda agama sih, menurut saya jangan ya, sayang, kasihan nanti buat anak-anaknya tuh, kasihan. Kalaupun ada yang mau menikah dengan kita berbeda agama, ada beberapa pasangan yang seperti itu, tapi suaminya tidak menjalankan sesuai dengan pria muslim, cobalah diajarkan gitu ya. Kita harus sabar ya, karena tidak mudah berpindah agama, seperti membalikan tangan. Saya juga dengan suami saya sih, saya berusaha sabar, tapi suami saya ya alhamdulillahnya dia ngerti gitu ya. Kalau buat saya boleh toleransi apa aja. Saya bilang misalnya dia capek gitu ya, dia kalau saya minta bantuan sesuatu terus dia bilang saya capek, saya nggak apa-apa ya, buat saya itu manusiawi, atau yang dibilang masih bisa dinegosiasiin. Tapi kalau saya bilang waktunya sholat, dia bilang sebentar lagi, atau dia lagi mengerjakan sesuatu, itu saya paling marah ya, nggak ada toleransi buat saya. Saya bilang kalau kamu ingin sama-sama saya sampai ke jannah, ya itu kamu harus menjalankan sesuai yang, karena waktu menikah itu saya jelaskan sama dia, kalau kamu menikah dengan saya, bukan kamu berjanji dengan saya, tapi kamu berjanji dengan Tuhan kita gitu. Saya bilang gitu. Jadi kalau kamu tidak menjalankan tugas dan kewajiban kamu sebagai suami muslim, dan saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai istri muslim, ya nanti dosanya ya kamu tanggung sendiri. Tapi karena kamu adalah mu'alaf, saya harus mengajarkannya lebih apa ya teman-teman. Jadi ya itulah, walaupun saya Islamnya juga kurang paham, tapi saya coba mengajarkan dasar-dasarnya dulu ya. Yang penting kita sabar, dan dia mau menjalankannya dengan senang hati, bukannya karena dipaksa sama saya, bukan. Jadi waktu itu kita menikah secara Islam di sini juga nih di Australia, ustadznya juga menjelaskan gitu ya, bahwa ini Islam itu tidak memaksakan seseorang untuk kita menjadi mu'alaf, enggak. Tapi memang kalau saya bilang sama dia, kamu adalah orang yang terpilih untuk masuk ke agama Islam, saya bilang gitu. Nggak semua orang bisa dipilih sama Allah, saya bilang gitu. Jadi kamu harus bertanggung jawab, karena Allah sudah memberikan kamu yang terbaik. Saya sih selalu seperti itu. Untuk masalah materi, buat saya materi itu waktu saya menikah dengan dia nih, saya juga nggak tahu kalau dia dari keluarga ya bukan kaya banget sih, tapi keluarga punya lah gitu ya. Dan dia punya pekerjaan yang bagus, dia juga punya rumah dan lain sebagainya. Waktu itu saya nggak tahu sama sekali kalau dia tuh orang yang ada, terus orang yang juga pekerja keras. Terus saya pikir dia dulu tuh bekerja di perkebunan, teman-teman. Jadi saya menikah dengan dia bukan berdasarkan materi, tapi saya juga berpikir bahwa ini adalah kewajiban saya. Kalau dia sudah mau mengikuti agama saya, artinya saya juga harus mau mengikuti apa yang apa ya, walaupun dia nggak punya apa-apa, saya sih tetap
mau mengikuti gitu ya, mau tinggal di mana karena awal-awalnya juga kita waktu itu kan tinggal di rumah mertua. Habis tinggal di rumah mertua karena proses penjualan rumah dan lain sebagainya itu kan bukan sebentar. Nah, seperti itu. Dan saya bilang sih saya berasa bahagia gitu ya teman-teman, walaupun materi itu bisa kita cari, tapi yang paling terbaik adalah pasangan hidup kita yang memang sejalan gitu, bukannya yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur gitu teman-teman. Ya buat teman-teman yang mungkin sekarang dalam dilema, sebaiknya kita serahkan pada yang di atas. Kita cuma bisa berdoa, meminta apakah ini yang terbaik, karena biasanya kalau dari Allah itu adalah yang terbaik buat kita, seperti itu. What do you think when you married with me? You think about something like, I don't know what you're thinking. You happy or Saya you feel? bahagia ya. Oh, okay. Thank you so much. Yeah. You happy with me? I'm very happy. And you really love me, or only thinking about, oh, I was married with Indonesia woman, blah blah No, I blah. really love you. Oh, see. Jadi kita menikah juga bukan berdasarkan kita saling mencintai gitu ya, tapi yaitu berdasarkan karena Allah lah ya pernikahan kita. Jadi saya coba menjelaskan sama suami saya. Dan enaknya, bagusnya suami saya sabar banget. Nah, kalau saya lagi marah, dia nggak pernah marah, dan dia selalu membantu pekerjaan saya. Dan yang paling terbaik juga, saya tidak diperbolehkan kerja, jadi dia yang bekerja sebagai lelaki, dia yang bertanggung jawab sebagai suami, dia adalah yang bertanggung jawab atas diri saya. Seperti itu. Jadi saya boleh kerja tapi di rumah, entah saya bikin sesuatu untuk dijual atau apa. Jadi mencari kesibukan yang positif itu ya teman-teman. Ya buat teman-teman semuanya, ya mudah-mudahan ada sih beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi kita belum punya waktu. Nah, ini adalah waktunya yang tepat untuk beberapa pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaannya juga rada sedikit nyeleneh ya teman-teman ya. Oh, menikah dengan bule bla bla bla, menikah dengan bule begini begitu ya. Saya juga datang ke sini bukan orang hidup itu nggak ketemu langsung senang, langsung happy, itu penuh perjuangan. Jadi karena ya itu kita jadi merasa happy lah kalau kita memang berjuang dari bawah gitu ya. Kita nggak merasa apa sih ya pokoknya happy. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan suami bule ya yang sampai sekarang juga belum mau mengikuti atau belum mau sholat ya, coba diajarkan pelan-pelan. Dalam sehari misalnya dia bisa sholatnya cuma satu, entah ada di maghrib atau di mana. Kita jangan marah-marah gitu ya teman-teman, jangan marah-marah, itu juga tidak membuat sesuatu jadi baik. Jadi buat kita, kita selalu mensupport karena itu tugas istri. Jadi waktu dia cuma bisa sholat maghrib atau sholat apa, ya udah kita support aja ya, kasih semangat kalau bisa besok 2 rakaat ya gitu ya, jangan maghrib aja atau subuh atau apa, itu lama-lama jadi suatu kewajiban buat dia sendiri. Jadi seininya jangan kita marah-marah karena dia tidak melakukan hal, bukan marah-marah, tapi yang kita butuhkan untuk mensupport suami, yaitu kita selalu mengingatkan. Saya sih selalu bilang sama dia, saya bilang kamu nggak perlu takut sama saya ya, karena saya nggak bisa monitor kamu 1 kali 24 jam, tapi kamu harus takut sama yang di atas. Saya selalu ngomong kayak gitu. This alright? I'm always talking with you. You no need scare with me, but you need scare with Allah, because Allah always looking you and control you. Yeah, itu benar. Jadi kita nggak perlu sama suami juga terlalu
terlalu kontrol ya, itu bukan jalan yang terbaik. Dia merasa selalu dimonitor. Itu orang kayak kita aja ya, kalau kita merasa dimonitor, tiap gerakan kita dimonitor, itu kita akan merasa kayaknya agak tidak dipercaya gitu ya. Kalau saya sih selalu bilang sama dia, kalau kamu mau berbuat buruk ya, saya nggak ngelihat, saya bilang gitu. Tapi kalau yang di atas yang ngelihat, itu lebih kamu harus bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya udah kelamaan nih ya, udah 20 menit. Mungkin nanti saya jadiin beberapa sesi aja ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk subscribe, komen, dan like ya, share ya. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama suami saya, gimana dia bisa merasa nyaman dengan agama yang sekarang gitu ya. Nanti kita coba tanya. Teman-teman boleh kasih pertanyaan kenapa bisa seperti itu dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.